Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel saya ya. Di depan saya ada sebuah blender Philips ya, dari Philips. Ini keluhannya ketika dinyalakan dia hanya dengung dan mengeluarkan asap ya. Jadi memang saya lihat di sini, sudah saya buka. Di sini ada, ini sudah leleh semua ya, sudah terbakar ya. Jadi harus mengganti dinamonya. Dan ini sudah tak buka bawahnya, dan untuk ini dudukan kaki-kakinya sudah tak lepas juga. Karena mau lepas gearnya ini susah banget ya lor ya. Ini untuk gear ini, konektor ke gelasnya itu susah banget, belum bisa ya, belum berhasil nih. Tapi saya sudah nemu caranya paling tidak ya, karena saya sudah mengganti yang satunya ini. Ini juga blender Philips juga ya, ini bekasnya ini. Nah, blendernya sudah jadi, ada di sebelah tuh. Nah, di sana sudah beres ya yang satu. Nah, tinggal satu ini. Dan yang tadi ya, yang satunya yang udah beres, kendalanya itu juga kebakar karena nih di sini. Ini busingnya malah ikut berputar ya. Jadi asnya nggak berputar. Asnya berputar tapi ikut juga busingnya ya. Nah, ini. Seharusnya busingnya ini diem ya, yang ini busing yang ini dalam ini. Nah, yang di dalam itu harusnya diam dan hanya asnya aja yang berputar. Namun ini semuanya ikut berputar dan putarannya sangat berat ini. Ini sangat berat sekali. Jadi menimbulkan dinamo atau lilitannya ini kebakar juga. Ini banyak yang leleh ya, ini di dalam sini. Leleh juga udah hitam banget, udah ada keraknya gitu. Dan saya tes dari spoolnya, lalu saya tes dengan body kerennya ini, dia nyambung ya, berarti dia udah short ya, udah konslet, jadi ya harus diganti. Dan ini yang tadi ya, kalau yang ini yang satunya ya, jadi emang bareng, ada dua buah. Jadi ini yang belum berhasil buka gearboxnya ya, atau gearnya. Ini sangat sulit. Tadi ini sudah saya gerinda di ujung asnya sini untuk menahan, namun belum berhasil. Ini akan saya coba lagi. Dan untuk membukanya ini ya, tentu saja harus ditarik ini ataupun dilepas knopnya, atau ini putarannya ini harus dilepas dulu dari dalam ya. Dari dalam sana kita dorong pakai obeng ya, pakai obeng kecil bisa. Jadi dia ada pengancingnya. Nah, akan saya coba sekarang. Saya congkel dulu ya, jauh di dalam sana sih ya. Agak susah juga sih. Dan ketika sudah ini terlepas untuk knopnya ya, lalu kita buka cover depannya dengan cara menarik ke arah depan juga kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kita buka kayak gini cover depan, lalu cover atas ya, cover atas untuk menjangkau gearnya ini ya. Lalu kita lepaskan bagian gearnya. Untuk melepas gearnya ya harus diketok ya, ini diketok. Ini akan saya ketok dulu. Nah, untuk ngetoknya ya tidak seperti baut pada umumnya tentunya ya. Ini tidak seperti baut pada umumnya yang kalau membuka baut itu muternya ke kiri atau arah lawanan jam gitu ya, arah berlawanan jarum jam. Ini enggak. Ini untuk membukanya kita harus searah jarum jam atau ke kanan. Ini kita putar ke kanan dan yang belakang kita tahan ya, gitu. Ini sudah saya semprot pakai minyak rantai, jadi tinggal ngetok aja. Nanti akan saya tunjukkan untuk cara membukanya. Dan ini sudah saya ketok ya tadi, pakai obeng ya, pakai obeng minus gitu. Kita ketok ke arah kanan atau ke arah jarum jam. Lalu kita buka ya. Jadi untuk membukanya ya, di bagian bawah atau bagian dalam asnya ini kita tahan pakai obeng minus. Lalu yang sebelah kanan ini kita putar ke arah kanan. Nah, kayak gini. Ini nampak mudah karena udah tak ketok tadi ya. Nah, kayak gini. Nah, ini udah terlepas ya. Kayak gini caranya, muternya ke kanan. Dan ternyata di sini blender sudah pernah diganti dinamo ya. Ini terlihat mereknya ini
ya. Di sini ini udah nggak aslinya, ya wajar lah karena pemakaiannya cukup rutin ya, karena ini yang punyanya warung ya, mereknya ini seperti ini ya. Kita bongkar aja, kita harus mengingat ini ya, warna kabelnya ya, tata letaknya. Kita lepas, kita ambil, lalu kita ambil lagi dinamo baru. Nah, ini dinamo barunya ya, mereknya ini Tins ya, karena di toko adanya kayak gini ya, saya ambil yang ini. Nah, kayak ini ya. Yang harus kita coba dulu sebenarnya tingginya ini ya, tinggi dudukan atau tinggi kakinya ini. Kalau ini terlalu tinggi gampang ya, ini karet kita lepas, kita gerinda di sini dikit aja ya, 2 mili atau berapa ya, 2 mili di sini dan 2 mili di sini, kita gerinda agar agak pendek aja ya. Paling tidak ini karetnya ini ngepres ke bawah ya, ngepres ke bawah sini, dan nantinya akan pas karena pasti ketinggian ya. Jangan dipaksa untuk ditutup, biasanya nggak bagus. Akan saya gerinda dulu ini kedua ini kakinya, ataupun keempatnya bisa, tapi dikit-dikit aja ya, dan harus rata, gerindanya harus rata. Paling tidak ini ya, sampai ke batas lancipnya ini kita habiskan. Oke, kita gerinda dulu. Dan ini sudah gerinda ya, ini sudah rata sekarang, nggak ada lancipnya ya. Ini bekas gerindaan ya, semuanya saya kurangi sedikit, sekitar 1-2 mili per kakinya ya, jadi agak pendek sekarang. Nah, paling tidak ini agak ngepres aja ini ya, ini nanti kan ketekan masih bisa turun ya. Nah, itu sudah ngepres sekarang, jangan terlalu dalam karena kalau terlalu habis nantinya malah ini ya, dia agak nggak rata lagi nantinya. Nah, kayak gini paling tidak. Dan sekarang kita ke proses kabelnya. Oh ya, yang tadinya ini ya dinamonya ya, kebakarnya. Nah, itu nampak ya, ini leleh, ini juga leleh, parah ini ya. Kita singkirkan, lalu kita ke proses kabelnya ya. Nanti akan saya tunjukkan, ini akan saya potongi dulu kabel-kabelnya. Dan untuk pengkabelannya atau cara penyambungan kabelnya kayak gini ya. Ini berlaku untuk merek Tins ya. Kalau yang lainnya saya belum tahu ataupun lupa, sebenarnya udah pernah ganti untuk merek lain. Ini untuk pengkabelannya ya, untuk dinamo barunya warna kabelnya merah putih kuning biru, merah putih kuning biru ya. Kalau untuk yang warna merah ini untuk nolnya dari listrik PLN ya, ini colokannya. Karena yang satunya menuju ke switch gelas ya. Jadi untuk warna merah dinamo kita sambungkan ke biru kabel listriknya ya, atau 0 kabel listrik. Lalu untuk speed yang kedua yang saya tahu ya, silahkan mau dipakai apa enggak, silahkan mau ya. Kalaupun salah kecepatan sih ya tinggal pindah kabel aja ya, mudah ya. Yang saya tahu ya urutannya begini. Untuk kabel kuning dari switch ya, kuning dari switch sambungnya ke biru ke dinamo, biru dinamo nyambung ke kuning switch ya. Lalu yang kedua putih dinamo sambungkan ke hitam switch ya, putih dinamo ke hitam switch. Dan yang selanjutnya ya, kuning dinamo sambungkan ke hijau switch ya, kayak gitu urutannya kalau yang saya tahu. Jadi silahkan kalau mau dicatat. Dan ini akan saya rakit dulu, nanti kita tes langsung. Ini langsung saya bungkus ya, ini untuk sambungannya karena saya udah uji tadi ya. Dan sekarang kita tes ya. Ini saya kasih tes pen ya di atas. Nah, itu buat keganjel switchnya ya, biar on itu ya. Ini yang terakhir ya, yang kedua tadi. Yang pertama yang ini masih lumayan bagus ya, bentuknya juga masih kelihatan. Kalau yang ini udah burik. Sekarang langsung kita tes ya untuk speed pertama. Untuk yang satu kita putar ya, berputar pelan, semakin kencang ya. Jadi normal ya, dari speed pertama, dari mulai pelan sampai kencang ini normal. Dan yang satunya juga kita tes karena ini sama, kita putar.
dinamonya sama. Oke ya, jadi kedua blender ini sudah beres ya, sudah jadi. Untuk penggantian dinamonya juga sudah beres ya, keduanya sama, mereknya juga sama karena saya beli di satu toko ya. Jadi seperti itu untuk cara penggantian ataupun pelepasan ataupun penyambungan kabelnya untuk blender Philips ini. Untuk tipenya saya lupa ya, untuk tipenya ini udah nggak ada kayaknya, nih udah nggak jelas tipenya ya. Yang jelas kayak gini ya untuk bentuk blendernya ya, tipenya udah nggak kelihatan karena udah lama ya. Jadi cukup segini ya untuk cara-caranya ya. Mohon maaf kalau ada yang salah ataupun kurang pas gitu ya, silahkan direvisi kalau misalnya ada senior yang lebih hebat lah, jadi silahkan direvisi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.